Bab 1102. Tidak pulang, mau pergi kemana? Selanjutnya sampai terakhir, Andri Han tetap tidak memberitahu Gita berapa banyak biaya yang dikeluarkannya. Menghadapi tatapan keras kepala Gita, Andri Han pura-pura tidak melihatnya, dia untuk membantu Gita mengambil obat-obatnya. Gita tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Andri Han, dia membiarkan laki-laki itu melakukan yang ingin dilakukannya. Selanjutnya Gita melihat Andri Han memasukkan plastik obat ke dalam saku bajunya. Melihat pemandangan tersebut Gita mengerjapkan matanya, apa karena dirinya terus bertanya mengenai tagihan, sekarang Andri Han marah. Dan mengambil obatnya. Gita masih memikirkan banyak hal, hatinya terasa penat, tetapi Gita akhirnya paham, tidak masalah jika Andri Han tidak memberinya obat, nanti dia hanya perlu pergi ke apotik untuk membelinya sendiri. Di dalam benaknya banyak sekali pemikiran-pemikiran aneh. Andri Han tiba-tiba saja berjalan mendekatinya. Tangannya bergerak ke arah Gita. Gita langsung mundur, melihat Andri Han. Ngapain? Tangan Andri Han berhenti di udara, dia tidak tahan dan bertanya, apa kamu terus ingin berada di rumah sakit, tidak mau pulang? Pulang. Gita sadar, rupanya Andri Han ingin mengantarkannya pulang. Jadi Andri Han tadi ingin menariknya. Ada apa ini? Apa laki-laki ini ketagihan menggendongnya? Jadi sekarang dia masih ingin menggendongnya, bukankah biasanya laki-laki ini selalu menghindar dan tidak ingin dekat dengannya? Tidak pulang, mau pergi kemana? Tentu saja pulang, tapi kamu tidak perlu mengantarkanku lagi, aku bisa pulang sendiri. Meskipun Andri Han tadi tidak menjawabnya, tetapi Gita sendiri sudah menebak jawabannya, bodoh sekali dia bertanya padanya, tadi dia baru menanyakan pertanyaan yang sangat tidak pantas, sekarang dia malah mengizinkan Andri Han mengantarkannya pulang, orang macam apa sih dirinya? Mendengar hal tersebut, Andri Han tidak tergesa-gesa, matanya bergerak dari wajahnya sampai ke bawah, berhenti di kakinya yang terluka, pulang sendiri. Kamu bisa jalan. Gita diperhatikan dengan tatapan tajam Andri Han, hatinya terasa tidak tenang, dia menggigit bibirnya mengangguk, tentu saja aku bisa jalan sendiri. Jadi, kamu lupa dengan pesan dokter sebelumnya. Dia menyuruhmu untuk tidak banyak bergerak sementara ini, juga jangan banyak berjalan bukan? Gita memperhatikannya tidak mengatakan apapun, apakah maksudnya Andri Han ingin menggendongnya? Benar saja, melihat Gita tidak mengatakan apapun, Andri Han maju dan menggendongnya, wajah Gita terlihat sangat kaku, digendong seperti ini Gita bingung harus meletakkan tangannya di mana, tidak mungkin dia melingkarkan tangannya di leher Andri Han, jadi dia hanya meletakkannya di atas perutnya. Yang tidak nyaman di sini hanya Gita sendiri, dia digendong, dimasukkan ke dalam mobil, Andri Han membantunya memakai seatbelt. Ekspresi wajah Andri Han biasa-biasa saja, bahkan nafasnya juga biasa. Tetapi Gita sendiri, benar-benar tidak berguna. Raut wajahnya berubah-ubah mengikuti setiap gerakan laki-laki itu, karena tubuh mereka berdekatan wajahnya berubah sangat merah, nafas laki-laki itu membuat jantungnya berdegup kencang, dan lain-lain. Ketika sudah berada di atas mobil Gita tidak bertanya Andri Han ingin membawanya kemana, dia hanya duduk di tempatnya menutup mata pura-pura mati. Lebih baik dia pura-pura tidur saja, nanti setelah sampai di rumah dia turun sendiri, tidak perlu tahu terlalu banyak. Mengenai masalah tagihan rumah sakit, jika Andri Han tidak ingin mengambil uangnya, dia akan mentransfernya pada Audrey Han, biar Audrey Han yang membantunya membayarnya. Atau jika Audrey Han tidak bersedia, dia akan mencari Glenn. Glenn pasti akan membantunya. Perjalanan menuju ke rumahnya, dia terus menutup matanya. Ketika Andri Han berhenti karena lampu merah dia memalingkan wajahnya dan melihat pemandangan ini. Gita menggenggam erat seatbelt, meskipun matanya tertutup seperti orang mati, tetapi nafasnya sangat tidak karuan. Wajahnya yang lebam, meninggalkan bekas sangat jelas. Tatapan Andri Han terlihat dalam, ada urat yang muncul di keningnya. Awalnya Gita bermaksud untuk pura-pura tidur, belakangan tidak tahu entah mengapa, mungkin karena Andri Han mengendarai mobil dengan sangat baik,
atau karena terlalu kelelahan, dia tertidur. Ketika terbangun, sekelilingnya sangat hening, mobilnya juga sudah berhenti. Sudah sampai. Gita melihat sekeliling, menyadari kalau dia sudah berada di lantai bawah rumahnya. Mereka berhenti di tempat yang sama dengan tempat sebelumnya. Tidak disangka Gita tertidur, Gita melihat ke arah Andri Han, pas sekali matanya beradu pandang dengan tatapan dinginnya. Udah bangun. Gita bingung dan mengangguk, segera dia sadar. Terima kasih sudah membawaku pulang, dan terima kasih untuk semuanya. Baik, Andri Han mengangguk. Sesaat, suasananya terasa tidak enak, Gita menarik nafas, bertanya, kalau begitu aku jalan dulu ya. Biar aku antar kamu ke atas. Tidak, tidak usah. Gita berusaha menolaknya, di sini rumahku, semua orang mengenalku di sini, jika kamu ikut naik denganku terlalu banyak yang melihat, nanti malah salah paham, aku pergi sendiri saja. Bukankah dokter sudah mengatakannya? Aku tidak boleh banyak berjalan, bukan berarti aku tidak boleh berjalan, yang penting jangan banyak berjalan. Seperti takut Andri Han tidak setuju, Gita langsung mengatakan semuanya dengan cepat. Setelah dia selesai dia baru sadar kalau dia kebanyakan ngomong. Tidak enak hati dia menggaruk kepalanya, setelah itu dia membuka pintu mobil. Hati-hati. Andri Han ingin turun dari mobil, Gita malah menghentikannya, tidak perlu mengantarku. Kamu jalan saja dulu, terima kasih. Setelah mengatakannya Gita seperti pencuri melihat sekelilingnya, setelah yakin tidak ada tetangganya, dia berbalik dengan kaki pincang naik ke lantai atas. Melihat gadis itu kabur seperti dikejar setan, di dalam mata Andri Han muncul sorot penuh kasih sayang yang sama sekali tidak disadarinya, sorot tersebut menghilang setelah wanita itu tidak tampak lagi. Dia menarik tatapannya kembali, fokus pada kemudinya, bibirnya lantas membentuk senyuman. Sebenarnya, tidak masalah jika mereka salah paham. Gita dengan nafas tersengal tiba di rumahnya, saat itu suami istri Zhou masih ada di kedai, jadi rumah mereka terasa sangat sunyi, hanya ada dia seorang diri. Karena gugup Gita jadi haus, oleh karena itu dia pergi ke dapur dan menuangkan air untuknya, menghabiskannya dalam sekali teguk. Terdengar suara bel pintu. Mendengarnya, Gita langsung kaget. Dia baru sampai rumah ada yang sudah menekan bel pintu. Mungkinkah tadi ketika naik ke atas tetangganya Bibi Zhang melihatnya? Memikirkannya, Gita meletakkan gelasnya dan membuka pintu. Dia bersembunyi di belakang pintu, hanya kepalanya yang terlihat. Setelah melihat jelas orang yang di depannya, terkejut Gita mengatakan, Kamu lupa mengambil obat. Andri Han menyerahkan plastik obat yang ada padanya, Gita bingung menerimanya, suasana hatinya agak kacau. Setelah mengantarkan obat Andri Han langsung pergi, Gita tiba di ruang tamu, dia kehilangan tenaga dan duduk di atas sofa, tangannya melempar-lempar plastik obatnya. Setelah bermain-main selama 10 menit, Gita baru ingat kalau dia harus menghubungi Hani Luo untuk memberitahu keadaannya. Ketika dia menyentuh saku bajunya dia baru sadar kalau ponselnya sudah hilang. Gita teringat, tadi ketika ponselnya jatuh Andri Han memungutnya dan memasukkannya ke dalam kantong bajunya sendiri. Bersambung.